warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran fisika hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kedirgantaraan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan untuk Mbak Sarina membacakan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu peserta didik dapat menerapkan formulasi hukum Bernoulli untuk menyelesaikan permasalahan fluida dinamis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peristiwa dinamis menggunakan hukum Bernoulli. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi permasalahan menggunakan penerapan hukum Bernoulli. Terus yang terakhir yaitu peserta didik dapat menggunakan hukum Bernoulli untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Sarina. Terima kasih sudah membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan nih mengenai asas kontinuitas. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak bunyi asas kontinuitas itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Asas kontinuitas itu fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap waktu sama besar. Ya, benar sekali. Kemudian ada yang masih ingat persamaan kontinuitas itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Afika. Untuk persamaan kontinuitas sendiri yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A merupakan luas penampang dan V merupakan kecepatan aliran fluida. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Anissa dan juga benar sekali ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rafika dan juga Mbak Anissa. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan video di sini, bisa disimak terlebih dahulu ya. Dari video tersebut, kira-kira menurut kalian kenapa sih mobil yang berat itu bisa diangkat dengan menggunakan hidrolik pencuci mobil? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fanina. Karena dalam hidrolik pencuci mobil itu dirancang untuk memberikan kekuatan yang cukup untuk mengangkat beban yang besar. Ya, benar. Selanjutnya, gaya apa yang dapat menggerakkan hidrolik tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Ali. Gaya angkat, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Fanina dan juga Mas Aziz. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya nih ke anak-anak semuanya. Kira-kira anak-anak pernah nggak melihat pesawat yang sedang terbang? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, terus kira-kira terlintas nggak di pikiran anak-anak kenapa pesawat itu bisa terbang padahal pesawat itu berat? Karena punya sayap. Karena punya sayap. Karena di dalam pesawat itu ada mesinnya, Bu. Ya, karena punya sayap, karena ada mesin. Nanti kita akan tahu jawabannya di akhir pembelajaran ya. Nah, kira-kira dari pesawat tersebut apa sih kaitannya dengan asas Bernoulli? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke. Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan nanti anak-anak membuat kelompok dan juga membuat produk yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan LKPD-nya.
sembari itu nanti bisa disimak ya LKPD-nya. Iya, Bu. Nah, sembari dijelaskan, disimak LKPD-nya, nanti bisa ditulis kelompoknya, namanya siapa saja. Kemudian ini disimak baik-baik mengenai tujuan sama petunjuk lembar LKPD-nya. Terus di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab nantinya di LKPD itu dengan memberikan hipotesis. Dugaan awalnya seperti apa, kenapa pesawat itu bisa terbang dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjawab dugaan yang kalian buat tersebut, kalian silakan membuat desain dari rencana proyek itu, menuliskan bahan dan juga alat yang digunakan untuk membuat proyek tersebut. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya bisa disimak di sini. Kemudian tulis juga mengenai rencana dan hasil uji coba dari pesawatnya. Jadi ketika kalian sudah merencanakan dan barangnya itu sudah jadi, nanti anak-anak bisa melakukan uji coba dari pesawat tersebut. Dan juga nanti hasilnya ditulis di kotak itu ya. Iya, Nah, Bu. selanjutnya mengenai langkah kerjanya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa, dan juga menyusun jadwal pembuatannya. Nah, untuk jadwalnya tersebut ditulis di tabel ini mengenai tanggal berapa kalian melakukan tahapan dari proyek tersebut dari awal sampai akhir. Yang mana nanti kalian harus melaporkan setiap tahapannya di Google Drive yang Ibu kirim di grup. Siap, Bu. Nah, kemudian berdasarkan hasil proyeknya, nanti kalian menjelaskan prinsip-prinsip yang ada di pesawat tersebut dengan menggunakan asas Bernoulli. Nah, selanjutnya yaitu menceritakan, kan kalian kan udah menguji coba. Nah, pasti kan ada kekurangannya kan, misal kayak jaraknya kurang jauh atau waktunya yang ditempuh kurang lama. Nanti kalian bisa ceritakan di sini, ditulis di kotak ini. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya kalian bisa simpulkan di kotak kesimpulan ini mengenai bagaimana cara kerjanya dan juga apa aja yang kalian lakukan serta kendalanya apa saja bisa ditulis di kotak kesimpulan ini. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang masih dibingungkan? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas ya mengenai LKPD-nya. Ya, untuk selanjutnya silakan anak-anak membentuk kelompok masing-masing dan juga merencanakan rancangan dari proyeknya tersebut. Bu, untuk desain pesawatnya bebas ya, Bu ya? Iya, nanti bisa didesain sedemikian rupa ya, bisa ditulis di LKPD-nya. Nah, siap, terima kasih, Bu. Iya. One week later. Ya, karena pertemuan sebelumnya anak-anak sudah
merancang dan juga membuat proyeknya. Untuk pertemuan hari ini silakan anak-anak mempresentasikan hasil dari proyeknya masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan. Berarti yang presentasi cuma kelompok 1 ya Bu? Iya, karena nanti kan hasilnya bisa jadi sama. Oke Bu, semangat. Baik Bu. Silakan kelompok 1 menjelaskan hasil proyeknya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang menggunakan saya Ahmad Abdul Aziz. Saya Tasiana. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat pesawat terbang. Untuk yang pertama, hipotesisnya itu yang pertama adanya gaya angkat yang mempengaruhi terbang pesawat. Kemudian sayap pesawat itu berbentuk lengkung di bagian atas dan datar di bagian bawah, sehingga akan menghasilkan perbedaan tekanan. Kemudian untuk alat dan bahan yang kami gunakan itu ada styrofoam, gunting, lem tembak, paku, katat, setrika, penggaris, kertas folio, pensil, dan penghapus. Untuk langkah pembuatan proyek kami itu, yang pertama kami mengamati pergerakan dan arah pesawat saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Saat lepas landas, arah pesawat ketika lepas landas itu melawan arah angin. Dalam hal ini gaya lift yang berperan penting mengangkat pesawat, sehingga hal ini dapat membuat lepas landas pesawat dengan kecepatan rendah. Kemudian untuk terbangnya itu arah pesawat ketika terbang itu searah dengan arah angin, pergerakannya cenderung dengan kecepatan konstan. Kemudian ketika mendarat, arah pesawat itu melawan arah angin dengan menggunakan kecepatan yang menurun dan dibantu oleh dorongan angin, yang mana arahnya berlawanan dengan pesawat. Dalam hal ini pesawat akan menurunkan kecepatan serendah mungkin. Kemudian untuk kecepatan pesawat ketika lepas landas dan mendarat itu cenderung menurun agar dapat mencapai lintasan dengan halus. Hal ini berbeda ketika pesawat terbang yang mana kecepatannya dan ketinggiannya itu cenderung konstan. Kemudian untuk bentuk dan juga ciri-ciri pesawat yang memungkinkan untuk terbang itu ketika pesawat itu memenuhi dua keadaan, di mana gaya dorong itu lebih besar dari gaya hambat dan gaya angkat, di mana gaya dorong itu lebih besar dari gaya hambat dan gaya angkat itu harus lebih besar dari gaya gravitasi serta gaya berat. Kemudian ditinjau dari prinsipnya, bagian yang menghasilkan gaya angkat sehingga pesawat bisa terbang itu adalah sayap. Dalam hal ini pembuatan sayap itu harus seimbang antara sisi kanan dan kirinya. Desain pesawat itu seharusnya sisi belakang tajam dari belakang dan sisi atas itu lebih melengkung daripada bawahnya, karena agar aliran udara di atas pesawat itu dapat mengalir lebih besar daripada bawahnya. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan gaya angkat, yang mana kunci utama pesawat bisa terbang itu ada pada desain sayap yang sudah dijelaskan tadi. Kami merancang serta membangun dan menguji miniatur pesawat yang kami buat menggunakan styrofoam. Nah, rancangan awal dengan sayap yang berukuran 25 cm, kemudian sayap belakangnya itu berukuran 15 cm, dan awak pesawatnya itu berukuran 35 cm. Berikut itu sketsa pembuatan bagian-bagian pesawatnya. Nah, selanjutnya yaitu membangun atau langkah-langkah dari pembuatan rancangan yang pertama, yaitu kita menyiapkan alat dan bahan,
Kemudian kita potong styrofoam sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Terus yang ketiga, sayap depan didesain dengan ukuran 25 cm, sayap belakang 15 dan awak pesawatnya itu 35 cm. Kemudian melakukan uji coba. Nah, pada saat uji coba yang pertama ini, pada saat uji coba miniatur pesawat yang pertama ini dengan badan yang besar dan sayap yang lebar, sayap yang lebar dan ekor, pembuatan miniatur pesawat menggunakan styrofoam kami mendapatkan hasil yang kurang maksimal, di mana pesawat yang diterbangkan selalu berputar dan sebentar. Hasil dari uji cobanya adalah pesawat dapat terbang selama 2 detik dengan jarak tempuh 3 meter dan dapat mencari kecepatan pesawat menggunakan persamaan S sama dengan V dikalikan T, atau kecepatan pesawatnya yaitu 1,5 meter per sekon. Nah, karena rancangan yang pertama tadi kami kira itu kurang maksimal, jadi kami menggunakan mendesain ulang. Nah, di desain ulangnya yang berikutnya itu kami menggunakan badan pesawat itu panjangnya 50 cm, kemudian bagian sayapnya itu panjangnya juga 50 cm, dengan bagian pesawat belakang yaitu 25 cm dengan lebarnya itu 12 cm, dan bagian ekornya itu 10 cm. Nah, berikut gambar rancangannya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu hampir sama dengan desain yang pertama. Nah, akhirnya kami melakukan uji coba. Nah, dari hasil uji coba desain yang kedua, kami mendapatkan bahwa hasil pesawat dapat terbang lebih lama, yaitu 6 detik dengan jarak tempuh 14 meter. Kemudian kami dapat mencari kecepatan pesawat menggunakan persamaan S sama dengan V dikalikan T, yaitu 2,3 meter per sekon. Bu, boleh minta tolong untuk ditampilkan videonya? Jadi di video ini kami mencoba untuk menerbangkan pesawatnya itu mendapatkan hasil waktu selama 6 detik dan kemudian untuk jaraknya itu sejauh 14 meter. Oke. Kemudian untuk memonitoring jadwal pembuatan di tabel seperti pada layar LCD ada tanggal, tahap pelaksanaan proyek, kemudian ada hasil dan nama siswa yang mengerjakan. Nah, untuk tabel 1 itu ada kolom 1 itu ada tanggal 26 November 2023. Tahapnya itu mencari literatur dan hasilnya itu adalah dasar teori dan yang mengerjakan adalah Aziz. Kemudian tanggal 30 November tahap yang dilaksanakan mendesain proyek, hasilnya berupa rancangan, kemudian nama siswa yang mengerjakannya Valina. Dan untuk 30 November pada hari yang sama mendesain membuat pesawat dan hasilnya berupa pesawat. Untuk yang mengerjakan itu semua siswa. Kemudian untuk tanggal 2 Desember itu melakukan uji coba dan hasilnya pesawatnya lama terbang dan menghasilkan waktu tempuh dan jaraknya. Untuk siswa yang mengerjakan semua anggota kelompok. Kemudian pada 3 Desember itu tahap pelaksanaan membuat laporan dan hasilnya berupa laporan. Kemudian untuk siswa yang mengerjakannya semua anggota kelompok. Nah, untuk penilaian hasil itu pertanyaan yang pertama, berdasarkan proyek pembuatan pesawat sederhana, jelaskan prinsip kerjanya dengan menghubungkan asas Bernoulli. Nah, tekanan udara akan berkurang ketika kecepatan udara meningkat. Pada sayap pesawat, bentuk aerodinamis menciptakan perbedaan tekanan antara bagian atas pesawat dan bagian bawah pesawat, yang menghasilkan gaya angkat yang membuat pesawat bisa terbang. Kemudian untuk evaluasi pengalaman, hal-hal yang menyenangkan dan kesulitan yang dihadapi selama
mengerjakan proyek ini, itu rancangan pertama pesawat terbang hanya sebentar waktu terbangnya sehingga direkonstruksi ulang. Untuk kesimpulan yang diperoleh, yaitu pesawat terbang dapat terangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar dari pesawat. Jadi, berat pesawat tidak mempengaruhi terbang pesawat. Dan tekanan udara akan berkurang ketika kecepatan udara meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil pekerjaannya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan penguatan materi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, jadi ini adalah bentuk sayap pesawat, yang mana bentuknya itu berupa aerodinamis. Nah, dari bentuk pesawat ini nantinya pesawat itu akan mengalami gaya angkat, yaitu dari bawah dan juga dari atas. Nah, pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap bagian atas lebih besar dari bagian bawah, sehingga tekanan udara bagian bawah lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas, sehingga dapat dinyatakan V2 lebih besar dibandingkan V1. Maka Rho 2 lebih kecil dibandingkan Rho 1, sehingga Rho 1 mampu mengangkat sayap pesawat terbang, sedangkan agar V2 lebih besar dibandingkan V1, maka mesin pesawat harus mampu berkecepatan ratusan kilometer per jam, sehingga besarnya gaya angkat dapat diketahui melalui persamaan berikut. Nah, persamaannya itu seperti ini. F1 dikurangi F2 sama dengan P1 dikurangi P2 dikalikan A, yang mana F merupakan gaya angkat dari pesawat terbang dengan satuan Newton, dan P merupakan tekanan dari udara, dan A merupakan luas penampang dari pesawat tersebut dengan satuan meter kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut diturunkan menjadi F1 dikurangi F2 sama dengan setengah Rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikalikan luas penampang dari pesawat tersebut. Jadi F1 itu merupakan gaya angkat dari bawah, F2 itu merupakan gaya angkat yang dari atas pesawat. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya yang mempengaruhi terbang pesawat itu bukanlah dari beratnya pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya. Tapi semakin besar kecepatan pesawat, maka semakin besar kecepatan udaranya. Hal ini berarti gaya angkat pesawat akan semakin besar. Demikian pula, makin besar ukuran sayap, maka makin besar pula gaya angkatnya. Supaya pesawat dapat terangkat, maka gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat tersebut. Sehingga dapat dinyatakan dengan F1 dikurangi F2 akan lebih besar dari gravitasi. Nah, jika pesawat berada pada ketinggian tertentu, maka pilot akan mempertahankan ketinggiannya dengan melayang di udara. Maka kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawat, yang dinyatakan sebagai F1 dikurangi F2 sama dengan massa dari pesawat tersebut dikalikan dengan gaya gravitasi. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak ada, Bu. Ya, sudah cukup jelas ya. Sudah, Bu. Nah, dari pembelajaran kita selama materi kedirgantaraan ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajarannya? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Afika. Jadi kesimpulannya, kenapa pesawat yang sangat berat itu bisa terbang? Karena terbang pesawat tidak dipengaruhi oleh berat bendanya, tapi dipengaruhi oleh gaya angkat yang dihasilkan dari sayap pesawatnya. Dan kenapa bentuk sayap pesawat itu bentuknya aerodinamis, yang di depan melengkung, yang belakang datar? Karena dengan bentuk tersebut dapat menyebabkan tekanan udara akan berkurang dan kecepatan udara meningkat, sehingga gaya angkatnya
bobotnya lebih besar dan bisa membuat pesawat itu terbang lebih jauh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak. Ya, jadi itu ada kesimpulan pembelajaran kita pada materi kedirgantaraan. Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak mengenai materi kedirgantaraan ini, Ibu akan memberikan tugas pada buku Sagu Vindo halaman 135, dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini berakhir, Ibu akan tanya terlebih dahulu nih ke anak-anak. Kira-kira pembelajaran kita dari materi kedirgantaraan apakah sudah efektif atau belum? Sudah efektif karena Karena ada kita membuat proyek terus kan diuji juga dari situ kita paham mengenai materinya. Terima kasih atas pernyataan dan juga responnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih atas kehadiran anak-anak dan juga semangatnya. Semoga untuk pembelajaran kita selanjutnya dapat lebih efektif dan juga menyenangkan dan lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu.